Bab 40 Kuil Matahari. Di atas danau berwarna merah tua, elemental air yang kencang menciptakan gelombang. Air yang melanda sarang Little Fishman. Gelombang setinggi seseorang menyelimuti seluruh sarang, menghancurkan banyak pondok kayu kecil di atasnya. Ratusan fishman kecil di dalam sarang memasuki hiruk-pikuk. Mereka menjerit dan berteriak, masing-masing memegang senjata saat mereka melompat ke air dan berenang menuju gua di bawah sarang. Perlindungan berlapis ganda. Si Feng melihat ke belakang, terkejut. Seolah ratusan elemental air tidak cukup, sekarang ada juga ratusan nelayan kecil yang mengikuti di belakang. Dengan jumlah ini, bahkan 2 atau 3 kelompok pemain elit tidak akan berarti apa-apa. Si Feng tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke gua. Masih ada seutas harapan untuk bertahan hidup. Namun, kecepatan bawah laut Si Feng sangat lambat. Segera, Si Feng hanya berjarak 50 meter dari pintu masuk gua. Namun, elemental air yang marah mendekati Si Feng seolah-olah mereka terbang. Jarak mereka antara Si Feng memendek dengan cepat. 42 yards. 28 yard. 20 yard. 10 yard. Tepat ketika Si Feng hanya berjarak 5 meter dari pintu masuk gua, elemental air telah menyusul Si Feng. Mereka melambaikan tangan dingin mereka ke arah kepala Si Feng. Serangan dari Water Elementals membawa efek pembekuan yang mengurangi kecepatan gerakan. Selama mereka memukul Si Feng, elemental air akan melekat padanya sampai mati. Si Feng buru-buru berbalik dan menggunakan pari, menghalangi tinju elemental air pertama. Menggunakan kekuatan besar elemental air, tubuh Si Feng mundur cukup jauh. Namun, elemental air yang tersisa juga bergegas ke arahnya. Sepertinya aku akan kembali ke kota. Si Feng memandang ratusan elemental air di depannya, merasa tidak berdaya. Tepat ketika Si Feng hendak menyerah, dia telah melayang ke dalam gua. Di dalam, dia melihat hantu berbentuk manusia berkeliaran. Itu kira-kira 30 meter jauhnya dari Si Feng. Si Feng memperingatkan angin. Jika dia harus mati, maka dia akan mati saat mencoba. Paling tidak, dia bisa memperoleh sedikit informasi lebih banyak untuk persiapan di masa depan. Oleh karena itu, Si Feng menggunakan blade angin, kecepatannya meningkat dengan lompatan besar. Seperti angin kencang, Si Feng menyapu air dan bergegas ke pantai gua. Lolos dari cengkeraman elemen air tepat pada saat yang tepat. Saat elemental air meninggalkan air, kecepatan mereka berkurang tajam. Mereka tidak bisa mengejar lari gila Si Feng sama sekali. Setelah meninggalkan air, Si Feng dengan cepat bergegas menuju hantu berbentuk manusia. Saat Abyssal Blade hendak memotong leher hantu itu, Si Feng tiba-tiba menemukan hantu setengah transparan itu tidak secara aktif menyerangnya. Si Feng tiba-tiba memalingkan ujung pedangnya, bilahnya meluncur melewati sisi hantu. Itu tidak menarik kebencian hantu. Hampir saja, Si Feng merasakan keringat dingin di punggungnya ketika dia melihat informasi hantu itu. Floyd. High Lord. Level 25. HP 360.000-360.000. Jika Si Feng telah menyerang yang berani ini dan menarik kebenciannya, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia masih akan berakhir mati. Di dalam wilayah domain dewa, Floyd hanya berada di urutan kedua setelah pahlawan tentang kekuatan. Posisi mereka di dalam kerajaan bahkan lebih tinggi dari Marquis dan berada di urutan kedua setelah Duke. Bahkan jika karakter hebat seperti itu telah mati dan berubah menjadi hantu, dia masih menjadi monster pangkat Dewa Agung. Dia adalah tiran di antara monster. Tanpa kelompok 100 pemain elit, tidak mungkin untuk membunuh hantu ini. Mungkinkah dia menjadi penjaga tempat ini? Si Feng memandang Floyd, dengan tenang menebak di dalam hatinya. Biasanya ada penjaga yang ditempatkan di sekitar tempat dengan harta karun. Sedangkan untuk Little Fishman dan elemental air di luar, mereka bisa dianggap sebagai anjing penjaga. Mereka tidak layak untuk menjaga harta yang penting. Si Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, masih ada sekelompok besar monster yang mengejarnya. Dia buru-buru berlari menuju daerah bagian dalam gua. Gua itu sangat besar. Ada tangga yang mengarah langsung ke kedalaman gua dan
Mengikutinya harusnya akan membawa si Feng ke batu bertuah. Ketika si Feng tepat di depan tangga, lautan elemental air dan ikan kecil telah bergegas padanya. Seolah-olah mereka memiliki dendam abadi padanya. Kalian bentuk kehidupan yang rendah berani menodai tempat suci ini? Bersiaplah untuk menerima hukuman ilahi. Tatapan Floyd tiba-tiba meledak dengan amarah, mengeluarkan pedang besar berwarna emas gelap dari punggungnya. Pedang itu mengeluarkan gelombang kejahatan yang membuatnya seolah-olah itu adalah penguasa dunia. Ketika Floyd mengangkat pedang besar itu, udara di sekitarnya mulai terasa berat. Setelah itu, Floyd berteriak keras ketika tangannya mengayunkan pedang besar itu dengan sekuat tenaga. Angin kencang, diikuti oleh kilatan pedang menyapu seluruh elemental air dan manusia ikan kecil. Setiap monster berubah menjadi abu, dan pintu masuk gua langsung berubah menjadi tumpukan puing. Kuat sekali! Seru si Feng kaget. Dia sangat meremehkan kekuatan Floyd. Pedang tunggal Floyd dapat dengan mudah menghapus sekelompok 100 pemain elit level 30 pria. Kelompok 300 orang mungkin diperlukan bahkan untuk memiliki kesempatan bertarung. Itu tak terduga bahwa elemental air dan nelayan kecil bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi anjing penjaga. Mereka semua dimusnahkan dalam sekejap. Si Feng menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia adalah manusia dan bukan makhluk hidup yang lebih rendah. Kalau tidak, hasilnya akan mirip dengan elementals air dan Little Fishman. Tempat ini benar-benar ganas. Saya kira saya hanya bisa kembali sekarang. Si Feng memandang pintu masuk yang runtuh. Bahkan cacing tanah tidak dapat menemukan jalan melalui puing-puing. Tangga yang mengarah ke bawah berbentuk spiral. Dinding-dinding berbatu yang mengelilinginya juga terpesona dengan semacam sihir. Berbasis cahaya, mencerahkan seluruh tangga. Namun, tangga ini sangat panjang. Untungnya, tidak ada bahaya di sini. Setelah berjalan setengah jam penuh, si Feng akhirnya tiba di ujung tangga. Di depan aula yang luas. Aula itu seukuran lapangan sepak bola, dan itu tampak mirip dengan semacam kuil. Terbuat dari emas dan batu giok, kedua sisi aula diukir dengan banyak ilustrasi dan teks. Ada juga sebuah altar di bagian terdalam kuil, di atas altar ada peti harta karun yang terbuat dari emas murni. Di setiap sisi peti harta karun, ada dua patung yang terbuat dari emas, keduanya memegang pedang besar di tangan mereka. Sistem, pemain telah menemukan kuil matahari. Kuil matahari? Ini adalah pertama kalinya si Feng mendengar nama ini. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada informasi tentang kuil matahari. Mungkin karena tidak ada pemain yang mengaktifkannya sebelumnya, jadi tidak ada informasi tentang itu di situs web resmi. Namun, melihat situasinya, itu seharusnya sangat berbahaya. Namun, si Feng tidak peduli tentang hal itu saat dia berjalan menuju altar emas. Targetnya adalah batu bertuah. Saat si Feng melangkah ke altar, dia jelas merasakan dingin yang merembes ke tubuhnya. Rasa dingin itu berasal dari dua patung emas raksasa. Si Feng tidak tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika dia terus melanjutkan untuk mengambil batu bertuah. Namun, dia tidak lagi punya pilihan. Pintu masuk gua sudah ditutup, jadi dia hanya bisa memutuskan setelah meraih batu bertuah. Si Feng perlahan membuka peti harta karun emas. Sinar keemasan keluar dari peti, menerangi seluruh pelipis. Selanjutnya, sinar keemasan mulai memudar, mengungkapkan 3 item di dalam peti. Si Feng mengantongi barang-barang itu tanpa ragu-ragu. Omong kosong, bagaimana bisa batu bertuah berakhir dalam keadaan seperti itu? Si Feng memandang batu merah darah seukuran ibu jari itu, merasa sangat kecewa. Batu bertuah, rusak. Item spesial epik peringkat, turun setelah kematian. Barang suci untuk alkimia, batu bertuah dapat digunakan untuk mengubah batu menjadi emas, menghidupkan kembali orang mati, dan memiliki banyak kegunaan yang lebih tak terduga. Namun, batu bertuah rusak dan dipecah menjadi 5 bagian oleh Kaisar Pedang. Namun demikian, batu bertuah memiliki kekuatan besar. Selama 5 potong dikumpulkan, ia akan dapat memulihkan semua kekuatannya. Efek aktif, karena rusak, batu bertuah memiliki kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya.
Hanya dimungkinkan untuk menggunakannya untuk konversi alkimia dan penyempurnaan elemen. Meskipun efeknya sangat berkurang, Si Feng masih puas dengannya. Kedua kemampuan ini akan memungkinkan Si Feng mencapai banyak hal. Adapun dua item yang tersisa, salah satunya adalah Golden Greatsword. Level 10 Fine Gold Weapon. Item lainnya adalah Magic Scroll, Instantaneous Movement. Harta yang sangat berharga. Si Feng memandang Golden Greatsword di tangannya dengan sangat bersemangat. Selain dari Magic Weapons, itu adalah item terbaik yang bisa dimiliki oleh pemain level 10. Jika pemain level 10 melengkapi pedang besar ini, mereka pasti bisa menjadi tak terkalahkan di antara para pemain dari level yang sama. Pada saat ini kedua patung di sampingnya bergetar. Mata mereka melepaskan cahaya merah, mengunci pandangan mereka pada Si Feng. Si Feng menggunakan Magic Scroll gerakan sesaat tanpa ragu-ragu. Segel sihir berwarna emas tiba-tiba melilit Si Feng. Mantra pada Magic Scroll memiliki waktu cas 3 detik, dan itu mampu mengirim pemain ke lokasi yang dipilih. Magic Scroll ini sangat berharga. Meskipun hanya ada beberapa salinannya di seluruh domain dewa, mati di tempat ini adalah kerugian yang jauh lebih besar bagi Si Feng. Sama seperti Si Feng hendak disayat oleh patung-patung emas, dia menghilang dari kuil.